Belum selesai kami menyiapkan piranti, Lutfi membuka pertarungan melawan ikan hari ini dengan teknik castingnya. Tarik ulur serangan terjadi supaya tali tetap kencang dan tak putus ditarik ikan. Karena jika tali kendor, ikan akan dengan mudah memutuskan tali pancing dengan hentakannya. Beberapa kali lemadang atau mahi-mahi yang menyambar umpan Lutfi meronta ke atas permukaan air. Ya, itulah karakter sang lemadang jika sedang berusaha melepaskan diri dari hook atau mata kail. Pelan dan pasti, Lutfi berhasil menggiring ikan mendekat ke arah bot kami. Dan, wow, sayang sekali Mas Bro. Ikan yang sudah dipelupuk mata pun meronta dan dengan sekali hentak sang lemadang berhasil melepaskan diri. Tak perlu sedih Mas Bro, sepertinya peruntunganmu hari ini nggak akan lari kemana. Sambil menunggu arus sedikit mengendur, kapten membawa bot kami berputar-putar di sekitar spot. Cara seperti ini juga merupakan bagian dari mencari spot yang pas untuk menurunkan umpan. Arus yang kuat akan dengan mudah menyeret umpan kita hingga ke kedalaman atau arah yang tak menentu. Itu sebabnya kapten kapal harus tahu betul di mana ikan berada dan di mana seharusnya boat atau kapal berhenti. Untuk kali ini di Laut Flores sedang terjadi proses upwelling, yaitu proses pertemuan arus dingin dari dasar laut dengan arus hangat di bagian permukaan. Secara alami air akan berputar dan arus bawah yang dingin akan naik dan diganti oleh arus atas yang suhunya lebih hangat. Hal tersebut membuat fitoplankton sebagai sumber makanan ikan akan ikut naik ke bagian permukaan air laut. Saat proses upwelling terjadi, disitulah rantai makanan berjalan dengan semestinya, di mana fitoplankton akan mengundang kedatangan ikan-ikan kecil dan besar untuk mencari sumber makanan. Proses ini terjadi pada air dengan kedalaman antara 200 hingga 300 meter. Kembali Lutfi mencoba keberuntungannya dengan teknik casting. Melihat gerombolan tongkol di permukaan air, angler yang akrab dipanggil Baba ini melempar umpan tiruannya ke arah target. Dan fish on. Langsung umpan jenis sinking atau tenggelam milik Lutfi mendapat sambaran kuat dari ikan. Yellowfin. Tarik. Wih, dengar saja sendiri suara deritan reel saat tali ditarik oleh ikan. Mantap bukan? Oversize sama tackle-nya nih. Pancingnya kayaknya lebih kecil dibanding tunanya. Saya terpaksa meletakkan joran karena tertarik dengan keseruan pertarungan Lutfi melawan sang yellowfin tuna. Tidak boleh paksa. Kalau tidak, line day. Putus. Yellowfin tuh ikan pantang menyerah dia. Walaupun masih di atas, dia bisa mutar. Kalau kita nggak betul naikin dia bisa turun lagi cepat ke bawah. Ikan yang sedang dihadapi Lutfi kali ini merupakan salah satu ikan favorit target dari para pemancing. Maklum saja, ikan dengan bentuk tubuh seperti torpedo ini mampu berenang dengan kecepatan mencapai 80 km per jam. Capek, Pak. Keringetan kayaknya nih pemancing pro satu ini. Udah lama nggak mancing dia, baru kelihatan lagi. Selain itu, ikan yang juga terkenal dengan nama Medi Dihang ini memiliki karakter sebagai petarung yang tangguh. Tak mudah untuk bisa menaklukkan perlawanannya, apalagi jika menggunakan piranti ringan seperti yang dipakai Lutfi. Butuh kemampuan dan tenaga ekstra untuk bisa menaklukkan sang yellowfin tuna. Beberapa kali ikan berusaha melepaskan diri dengan menggiring tali ke arah arus. Beberapa kali pula reel Lutfi harus disiram air supaya panas akibat gesekan tak membuat reel terbakar dan rusak. Mantap Mas Bro, teruskan perjuanganmu. Ya rasa sayang, Pak. Sayang gua sama dia.
Hah? Wajah harap-harap cemas pun menyelimuti angler yang lainnya. Sesekali kami memberikan semangat ke Baba untuk terus melawan. Namun bukan Luffy namanya kalau serius dalam memancing. Sedang asik fight pun dia masih sempat bercanda dengan Iqbal. Ada saja ulah jahilnya. Kelihatan, yellowfin tuna. Ini pecah rekor. Besar. Lewat dari 1 jam akhirnya ikan mulai kehabisan tenaga. Tak mau mensia-siakan kesempatan dengan sigap Lutfi menggiring ikan mendekat ke boat. Yellowfin tenaganya udah di atas, dia masih bisa ngelawan. Mantap! Berhasil juga. Yuhui, akhirnya landed juga si yellowfin tuna. Ini berat soalnya arusnya gila. Lihat pemancingnya. Tak kuasa menahan capek, Lutfi juga langsung terduduk bermandikan peluh. Perjuangan yang berat sepertinya Mas Bro. Ya, untuk mengatasi perlawanan mandi di hang dalam kondisi air tenang saja tidak mudah. Apalagi dalam kondisi air yang berarus kuat seperti baru saja. Tentu stamina pemancing dan ikan bakal terkuras habis. Tapi puaslah dengan hasil perlawanan pagi yang cerah ini. Tuna seberat 20 kg menjadi penghias dan pelecut semangat buat kami semua untuk kembali menurunkan umpan. Mantap! Di kalangan nelayan, ikan ini juga menjadi idola karena harga jualnya yang cukup tinggi. Saat ini harga daging tuna kualitas bagus mencapai Rp80.000 per kilogram. Mancing mania, mantap! Secara garis besar, wilayah perairan Indonesia sangat kaya dengan hasil ikan tunanya. Persebarannya juga cukup merata, mulai dari perairan di wilayah Samudra Hindia, Laut Jawa, Laut Flores, dan Laut Sulawesi. Laut Arafuru di bagian timur bahkan sampai yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. Mantap! Bukan hanya tuna sirip kuning atau mandi di hang, jenis tuna gigi anjing, tuna mata besar, dan tuna sirip biru juga ada di Laut Nusantara ini. Hanya saja, untuk tuna mata besar dan tuna sirip biru banyak ditemukan ketika ukurannya masih kecil. Ya, kedua jenis tuna tersebut memang tumbuh dan berkembang di wilayah perairan tropis. Jika telah tumbuh dewasa, mereka akan bermigrasi ke arah perairan subtropis atau mencari air dengan suhu yang lebih dingin. Di Laut Flores sendiri, musim terbaik untuk memancing tuna jatuh pada bulan November sampai akhir bulan Maret. Selepas itu, antara bulan April sampai Juli, laut sudah mulai tak bersahabat dan ikan-ikan tuna mulai bergeser ke arah laut yang lebih tenang. Sebagai ikan pelagis atau ikan yang senang berburu di kedalaman air kurang dari 100 meter, tentu tuna menjadi sebuah komoditi yang sangat menjanjikan bagi hasil perikanan. Mantap! Menjelang tengah hari, metal jig ukuran 100 gram milik saya juga mendapat sambaran ikan. 120 meter, kita olahraga. Kali ini saya beranikan diri untuk bermain di kedalaman 120 meter. Tentu butuh tenaga lebih untuk bisa menaikkan ikan ke atas boat ini. Sambil keringetan di bawah matahari. Ini dia nikmatnya. Sport fishing. Ya, inilah asiknya sport fishing. Tak hanya menunggu umpan dimakan ikan, tapi juga memainkan umpan untuk menarik ikan dan tentu saja sisi olahraganya lah yang dikedepankan. Meski sudah mulai mendekat, ikan yang menyambar umpan saya masih terus melawan. Wow, seekor amberjack akhirnya saya paksa menyerah dan pertarungan menjadi milik saya. Mantap! Amberjack. Nih, laser amberjack. Kelihatan ban glitternya. Amberjack adalah jenis ikan di perairan dalam. Biasanya hidup di kedalaman 70 hingga 120 meter. Ikan ini menjadi salah satu buruan pemancing laut karena tenaga yang kuat dan tidak mudah menyerah hingga permukaan air. Mantap! Mancing mania, mantap!
Tak mau ketinggalan dengan saya, Gede juga tengah bertarung melawan ikan di sisi kiri boat. Akhirnya. Pengrajin metal jig dari Bali ini adalah pemancing yang tak kenal lelah. Rajin menurunkan umpan dan akhirnya usahanya mendapatkan hasil positif. Pelan dan pasti dengan tangan dinginnya ikan dibuat menyerah sampai di permukaan air. Mantap, seekor ruby snapper atau lebih akrabnya kakap merah berhasil takluk. Ikan karang satu ini juga menjadi salah satu favorit para pemancing. Selain warna sisiknya yang indah, tarikan saat strike juga menjadi sensasi yang berbeda. Sebagai ikan penghuni teritorial, karang ruby snapper akan menarik tali pemancing ke dalam sarangnya untuk bisa melepaskan diri. Bukan karena tenaganya, tapi gesekan tali dengan karang akan membuat tali putus dan ikan berhasil lolos. Itulah seni dari pemancing sang kakap merah satu ini. Berusaha kuat supaya ikan tak masuk lagi ke sarangnya. Pancing mania, mantap. Mencoba teknik lain, Iqbal juga sedang asik meladeni perlawanan ikan. Umpan trolling di buritan kapal yang mendapat sambaran langsung diantisipasi dengan cepat oleh pemancing pemula ini. Ya, sebagai newcomer, Iqbal memang cukup rajin dalam meladeni perlawanan ikan seperti saat ini. Dengan piranti yang cukup kuat, tentu tak sulit buat Iqbal untuk menggiring dan menaikkan ikan. Mantap, seekor ikan salem berhasil takluk di tangan pendatang baru. Mancing mania, mantap! Belum selesai saya mengatur joran trolling setelah dipakai Iqbal, tarikan kuat saya rasakan di gagang joran. Tadi kita jigging arus keras sekali. Gak bisa jigging, kita trolling. Wow. Baru nekan lagi. Rupanya seekor wahu atau tenggiri jantan yang berhasil terpedaya umpan tiruan saya. Memang semakin mantap saja variasi jenis ikan di perairan Laut Forest ini. Wahu atau tenggiri laki ini biasa kita panggil. Ini lari bisa cepat sekali. Mancing mania, mantap! Menyambut malam, tarikan kuat di joran saya membuat seisi boat jadi heboh. Meski telah memakai piranti yang cukup memadai, tapi tarikan ikan benar-benar terasa sangat kuat. Aman. Mudah-mudahan naik ya, mudah-mudahan. Oh, pantas saja ternyata mata kail menyangkut di badan barakuda. Inilah salah satu ikan predator yang sering mengganggu para diver. Ikan ini juga memiliki lendir yang baunya sangat menyengat. Oke, mantap. Parade strike pun masih terus berlanjut. Kali ini giliran Nabil yang menikmati sensasinya. Beberapa kali ikan berusaha melawan dengan berenang ke dalam air. Namun dengan pengalaman yang cukup mumpuni, tak sulit bagi Nabil untuk segera mengakhiri perlawanan ikan. Tak ingin membuang tenaga terlalu banyak, Nabil berhasil mengangkat ikan hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Mantap, seekor dog tutuna takluk di angler asal Pulau Dewata ini. Ukurannya memang belum jumbo, tapi ikan satu ini juga merupakan petarung tangguh dan susah buat ditaklukkan. Mania, mantap!
Meski masih terlihat kaku saat menarik joran dan menggulung reel, tapi Opik tetap gigih melayani perlawanan ikan. Mantap, seekor rainbow runner atau salem berhasil juga takluk di angler pemula ini. Semoga saja racun strike dan sensasi narik ikan bisa terus bertahan ya bro. Mancing mania, mantap! Ikan demi ikan berhasil takluk dan landed. Sensasi yang benar-benar membuat kami akhirnya lupa waktu. Bahkan menjelang subuh, ikan justru semakin ramai bermain di sekitar bot kami. Ikannya naik ke atas kayak di akuarium, lihat nih.